Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim. Saya datang kembali di YouTube channel saya. Kali ini saya akan berbicara tentang Visual Basic Macros, khususnya untuk PowerPoint. Saya akan membuat YouTube Spinner dengan tujuan agar supaya saya bisa membuat YouTube sebanyak-banyaknya. Ya, tujuannya adalah dagang online. Kenapa saya harus membuat YouTube Spinner? Salah satunya YouTube Spinner ini bisa saya gunakan sebagai backlink yang private, milik saya sendiri. Seperti apa tekniknya? Kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya langsung menuju ke slide presentasi. Nah, di sini saya akan tunjukkan, seharusnya di sini terlebih dahulu ya. Saya akan tunjukkan kenapa saya harus menggunakan YouTube. Salah satunya di sini di YouTube ini menduduki peringkat ketiga setelah google.com, setelah apple.com. Peringkatnya yang ketiga dengan domain authority-nya 100. Luar biasa, dan ini saya bisa bangun videonya yang berbeda-beda, dan kemudian di dalam description-nya saya gunakan sebagai media backlink. Backlink ke website saya, ke blogspot saya, ke blogroll saya, apapun. Itu benar-benar private. Sehingga YouTube ini benar-benar bermanfaat bagi saya. Ini alasannya kenapa saya harus menggunakan YouTube. Dia memiliki domain authority 100 dan ini milik dari Google. Kemudian yang kemarin saya juga berbagi cerita bagaimana kenapa saya harus menggunakan blogspot. Karena blogspot ini angkanya 99 kalau kita membuat blogroll, membuat blogspot sebanyak-banyaknya yang akan dijadikan media backlink, ini akan menjadi menarik. Kali ini saya menggunakan YouTube. Sebelum saya bongkar cara-caranya, kita lihat terlebih dahulu kenapa saya harus menggunakan YouTube. Saya akan buka Chrome yang baru, dan Chrome di sini saya sebagai guest, tidak login. Kemudian saya ketikkan saja GSA Search Engine Ranker yang biasa saya sharing videonya di YouTube channel saya. Kita lihat seperti apa dalam halaman pertamanya. Dan ternyata di sini, ada video saya. Video saya di sini, ini adalah saya sendiri. GSA Search Engine Ranker full version aman digunakan. Itu yang saya share dan ini muncul di halaman 1. Kemudian kalau seandainya saya buka lihat semuanya, ini video-video, saya ada di peringkat yang kemana sih dari video-video ini? Kita lihat, saya ada di peringkat 1, 2, 3. Saya ada di peringkat yang keempat. Kemudian kita cek lagi ke bawah. Ya, seperti itu dia tentang GSA Search Engine Ranker. Saya ada di bagian peringkat yang ke 1, 2, 3. Ya, peringkat keempat untuk di kelompok video. Dan saya tidak login. Kalau saya login mungkin bisa saja saya biasa mencari GSA Search Engine Ranker sehingga akan muncul track pencarian saya. Ini sama sekali saya tidak melakukan login dan di sini masih tertutup, posisinya adalah guest. Baiklah, itu alasannya menggunakan YouTube. YouTube itu benar-benar menarik untuk bisa muncul di halaman 1. Alasan yang kedua, saya buat lagi, kenapa harus membuat YouTube sebanyak-banyaknya. Saya buka Ahref dan saya kasih sign saya mencari kotak makan. Kotak makan di sini kalau seandainya saya jualan, kebetulan saya juga jualan kotak makan ya. Kotak makan ini menarik, ada kotak makan plastik, ada kotak makan Tupperware, kotak makan plastik Mika, dan seterusnya. Karena saya jualannya adalah kotak makan kertas, kardus untuk catering, untuk makanan, ini sangat menarik di sini. Ada kotak makan catering,
dan kotak makan kertas. Inilah yang akan menjadi judul YouTube-nya. Sehingga pada saat orang mencari kotak makan kertas, diharapkan muncul video YouTube saya. Dan video YouTube ini akan nge-backlink ke website, ke blog roll saya, dan sebagainya, sehingga semuanya akan naik. Langsung saja menuju bagaimana cara membuatnya. Saya masuk ke PowerPoint, dan di PowerPoint ini saya mengambil video, PowerPoint dari Live Video. Kebetulan saya membeli videonya, membeli slide-nya. Dan kalau teman-teman ingin membeli slide-slide dari Live Video, silakan ada di description link afiliasi saya. Silakan klik dan silakan teman-teman beli video-video presentasi yang sangat bagus, PowerPoint. Maksud saya PowerPoint presentasi yang sangat bagus. Kita lihat saja seperti apa presentasinya. Saya akan putar sesaat saja. Seperti ini presentasinya. Sangat menarik proses variasi berganti-ganti videonya. Saya stop saja. Oke, saya stop saja, sudah selesai. Nah, sekarang tugas saya adalah akan melakukan pengacakan dari video ketiga sampai dengan video ke-11 tidak, karena di sini portfolio. Video yang ke-10. Jadi video 3 hingga video 10 akan saya acak, sehingga dari video utuhnya itu berbeda. Berbeda dari video ke-1, video ke-2, video ke-3, hingga yang ke-100 mungkin. Baiklah, bagaimana cara mengacak videonya? Di sini harus ada developer. Harus ada tab developer. Kalau belum memiliki tab developer, saya buka file, saya buka option, kemudian saya buka custom ribbon, dan di sini ada developer. Saya klik developer, saya klik OK, dan di sini sudah tersedia developer. Sekarang waktunya kita akan membuat video, akan mengacak video yang ketiga hingga video ke-10. Caranya masuk ke developer, saya buat makro, saya create, saya makronya itu random slide. Oke, saya create. Sudah di sini ada sub random slide dan seterusnya. Saya akan memulainya dari first slide. First slide itu sama dengan, karena saya memulainya dari 3, saya mulai dari 3, kemudian last slide itu adalah yang ke-10 tadi. Kalau sudah, karena kita akan melakukan proses random, saya ketikkan randomize. Ini adalah salah satu komennya. Kemudian sekarang kita mulai dari formulanya, yaitu formulanya adalah seperti ini. Saya akan melakukan dari slide terakhir, last slide, sama dikurangi first slide. Jadi kalau slide yang ke-10 dikurangi slide yang ke-3 itu adalah slide yang ke-7, kemudian ditambah 8, ditambah 1 ya. Dan saya akan kalikan dengan random, komen random, dan saya tambahkan first slide. First slide. Di sini karena nilai dari RSN ini tidak integer, tidak unik, artinya 1 koma dan lain sebagainya, karena perhitungannya seperti ini, saya akan memberikan nilai integer agar supaya nilainya benar-benar unik. Jadi angkanya harus 1 atau 2 atau 3 dan lain sebagainya. Ini adalah angka pengacaknya ya.
Selanjutnya saya akan melakukan proses randomize. Oke, ada yang salah di sini, saya belum melakukan. Oke. Ya, oke, sudah benar. Selanjutnya saya akan melakukan proses apa itu namanya? Looping. Akan melakukan proses looping dari slide yang ke-7 hingga ke-10 untuk dilakukan proses acak. Loopingnya for, misalkan loop, boleh saya ketikkan loop, mungkin X ya, for X sama dengan first slide. First slide betul, to last slide. Ini jangan last slide seperti ini, tapi harus oke. Ini harus sambung. Karena ini adalah variabel. Sudah first slide ke akhir slide, kemudian active presentation dot slide yang ke Oke, di sini saya nggak begitu hafal, jadi saya akan memainkan slide-nya. Ini dia, slides. Slide yang ke X akan dipindah ke move to. Kalau pindah itu move to, ini dia. Saya akan pindah ke slide yang ke RSN, random. Ini angka randomnya akan dipindah ke random slide number. Oke, sudah selesai sampai di sini dan saya loop next yang ke X, di loop hingga slide yang ke X. Sampai di sini proses loopingnya sudah selesai. Saya simpan saja videonya, makronya saya simpan, saya yes saja, saya kecilkan, oke, saya kecilkan, dan saya akan mulai melakukan pengacakan, di mana video slide yang ke-1, yang ketiga, hingga slide yang ke-10 kita lihat di sini akan terjadi proses perubahan. Saya akan running. Sebelumnya agar supaya ini benar-benar terlihat, saya akan menambahkan tulisan di sini. Saya kasih label insert text box slide 3, dan supaya ini kelihatan kasih warna putih. Saya taruh di atas saja, ini supaya biar benar-benar terlihat. Masing-masing akan saya isi dengan slide 4, ini slide 5, slide 6, slide 7, slide 8, slide ke-8, ini biar kelihatan ya, agar supaya proses perpindahannya itu benar-benar nyata. Slide 9 ini. Kemudian yang terakhir adalah slide 10. Sudah, karena di sini portfolio, kita lihat slide 10, slide 9, slide 8, slide 7, slide 6, slide 5, slide 4, slide 3. Slide 3 belum ada. Oke, slide 3 sudah selesai. Ini slide-slide numbernya, nanti akan terjadi proses perubahan. Saya simpan terlebih dahulu, jangan lupa proses penyimpanannya. Save as sebagai PowerPoint makro.
di sini ada macro enable. Saya browse dulu. Saya simpan di macro enable, ada di Office, saya simpan. Oke, ini sudah terjadi, sudah siap untuk diacak. Saya akan buka lagi makronya, developer makro. Saya buka ini, edit. Ini sudah siap, akan saya running. Kita lihat seperti apa penampilannya. Ini sudah berubah. Kita buktikan bahwa slide ketiga itu adalah slide yang keempat. Slide keempat adalah slide ke-6, slide 5 tetap 5, slide ke-6 10, slide ke-7 9, slide 8 itu tetap 8, slide 9 itu jadi 7, 10 jadi 3. Demikian ya proses pengacakannya, dan kalau ini saya looping terus-menerus, untuk melakukan proses looping terus-menerusnya, kita rolling aja di sini. Saya edit, saya buat for lagi. Oke, nah, dari sini saya akan looping for y, dari y to sama dengan, saya akan melakukan berapa kali, misalkan karena komputer saya juga terbatas memorinya, saya dari pengalaman saya hanya bisa mampu melakukan proses 10 kali video. Kemudian buat lagi 10 video, buat lagi 10 video, dan seterusnya. Karena komputer yang saya miliki tidak SSD, solid state disk, hanya menggunakan hard disk biasa, dan memorinya hanya 16 GB. Jadi keterbatasan itu juga harus diperhitungkan. Dari 1 sampai dengan 10, kemudian di sini saya tuliskan next y. Next y. Oke, jadi saya masukkan ke dalam biar tertata rapi. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah looping untuk membuat 10 video. Sedangkan looping yang berikutnya adalah untuk melakukan pengacakan video yang di slide-slide-nya. Slide 1, slide 2, slide 3 hingga slide ke-10 akan diacak. Demikian ya cara membuat video. Saya simpan terlebih dahulu bagaimana cara membuat video. Saya kembali lagi ke, oke. Bagaimana cara membuat video yang benar-benar unik dengan menggunakan PowerPoint. Kedepannya, besok saya tidak lagi melakukan proses pengacakan. Di sini kalau diacak itu ada batasannya. Kalau seandainya slide yang ketiga, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu ada 8. 8 slide yang diacak, berarti video yang tercipta hanyalah 2 pangkat 8. Kalau 2 pangkat 8 itu jumlahnya adalah 2 pangkat 8, jumlahnya adalah 256 video, dan itu sangat-sangat terbatas kalau seandainya saya hanya membuat 256. Bagaimana kalau saya membutuhkan 1000 video? Satu-satunya cara, kita harus membuat database di Excel. Database Excel inilah yang akan dibaca untuk di-create video YouTube dengan menggunakan PowerPoint. Seperti apa caranya? Ikuti terus dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya.